Foodies, siapa bilang umbi-umbian cuma bisa direbus atau dikukus ala kuliner tradisional? Nih, di tengah pasar ada yang jual aneka jajanan berbahan umbi, tapi anti mainstream. Cocok nih foodies yang FOMO sama segala sesuatu yang kekinian. Siap. Nah, yes, foodies. Nih, ini dia baked potato yang lain daripada yang lain. Cuman ini dia yang ada di sini. Yes, merapat. Baked potato yang satu ini nggak cuma sekedar dipanggang, tapi punya topping melimpah dengan saus yang luber. Woo! Kentang yang dipakai ukurannya wajib seragam nih foodies. Sebelum dipanggang dalam oven, kentangnya direndam dulu dalam minyak bercampur garam biar nanti rasanya gurih. Panggangnya juga lama nih, sekitar 1,5 jam hingga warna kulitnya kecoklatan cakep. Tuh foodies, banyak banget kan stok kentangnya, mantap ya. Pokoknya setiap ada yang pesan, baked potato-nya bakal disajikan fresh from the oven. Nah ini dia nih geng topping alias isiannya. Ada jamur, ada brokoli, dan daging cincang. Belah dan korek-korek kentangnya sambil agak ditekan gitu ya foodies. Buat olesannya itu menggunakan butter serta bumbu tabur campuran bawang putih, bawang bombay, dan paprika. Dagingnya harus di-torch dulu ya foodies biar aroma smoky-nya makin semerbak. Duh, menggoda banget ya nggak sih? Coba aromanya seperti apa? Gila, ini aja baunya aja udah enak. Gimana rasanya, bro? Ini foodies bener-bener. Eits, jangan langsung terlena dulu dong Bang Panji. Isian baked potato-nya kan kudu dilengkapin dulu. Aduh. Masih ada tumisan jamur juga brokoli yang sudah di-blanch atau direbus super duper singkat. Terakhir kita guyur dengan saus keju yang melimpah sampai tumpah kayak begini. Widih, mantul El. Nah foodies, ini kentangnya udah jadi, tinggal coba udah pakai cheese, pakai daging, pakai brokoli. Rasanya kentang banget. Kentang. Kita cari yang lain ya. Kentang apa nih? Cari yang lain ya. Oke, kita cari yang lain. Oke, makasih ya Mas. Sama-sama. Thank you ya. Kentang banget ya foodies alias kureng. Ya iyalah, maksudnya cuma satu doang sih camilannya. Gak nampol dong ah. Jadi foodies, di Fresh Market Emerald Bintaro ini banyak banget jajanan. Termasuk yang apa tuh? Itu apa? Nah lo, salfok nggak tuh? Kenalin nih foodies, dessert ungu yang menjuntai panjang ini namanya sweet potato Mont Blanc. Makanan penutup yang diadaptasi dari Prancis tapi dikawinkan sama umbi-umbian lokal. Nih lapisan paling bawah menggunakan ubi cilembu yang dihaluskan. Terus ada es krim vanila, whipped cream, dan pasta ubi ungu yang dibentuk dengan cetakan nih seperti ini. Ih, kreatif bingit ya. Dessert ubi yang out of the box-nya udah, tapi masih ada nih sajian ubi yang selalu jadi favorit. Yap, ini dia foodies, ubi brulee. Yang satu ini emang pernah booming nih, tapi nggak pernah dilupain sama para penggemarnya. Mau yang OG atau yang original ada, pilih yang pakai es krim juga boleh nih foodies. Terus kalau udah lengkap kayak begini, artinya nih apa foodies? Yes, waktunya makan receh bagian icip-icip. Kita sikat ya, mumpung masih pada panas nih umbi-umbian panggangnya. Woo, smells good. Dibiknya emang bener harus 1,5 jam supaya dia lembut. Terus tadi dicampur dengan butternya, kelihatan lebih rasa lebih creamy. Jusnya ya. Wow. Emang bener sih. Ini kalau kita diemin, jadi memang begitu panas, jangan didiemin terlalu lama. Aroma dan rasanya tuh berkurang. Tapi ini memang benar-benar panas, langsung dimasak, dimakan. Tekstur, aroma, dan rasanya yang aduhai itu nggak cuma berasal dari campuran bumbu dan toppingnya aja foodies, tapi juga pemilihan varian kentang yang nggak asal-asalan. Didatangkan langsung dari Dieng yang terkenal banget dengan kualitas kentangnya yang jempolan. Belum lagi ukurannya yang gedongan begini ya. Ulala, dijamin gak bakalan rugi. Ini cakep.
Ini dia. Dari tadi saya pengen nyobain, dari tadi ini enak banget. Sweet potato sundae ini memberikan sensasi panas sekaligus dingin dalam sekali hap. Terus hasil pemanggangan selama hampir 2 jamnya pun asli, no tipu-tipu. Lembut banget lah. Lembut banget foodies. Tuh, nggak perlu pakai tenaga tuh. Enak foodies. Ini ternyata memang ubinya manis banget. Manis banget. Jadi si es krimnya itu kan nggak terlalu manis. Nah, si ubinya itu sudah manis. Jadi mereka itu mencampurkan es krim dengan ubi itu sangat pas. Nah, kalau foodies yang prefer manis-manis gurih, cus ubi brulee ini udah pasti cucuk rasanya, El. Dicolok dulu, begitu. Kan, ini udah sampai bawah. Congkel dikit pakai butter ya. Rapat. You know what? Yang bikin ubi brulee ini berbeza adalah sentuhan lemon yang bikin rasa ubi dan juga krim brulee-nya ini jadi makin seimbang foodies. Nah, yang terpenting meski inspirasinya datang dari Jepang ataupun Perancis, tapi yang paling penting ya, ubi yang dipilih tetap lokal punya guys. Masih ada satu lagi nih foodies, katanya sih jagoan keluarnya terakhir. Haha, ini dia foodies sweet potato Mont Blanc. Kacau ya. Kita hanya menyajikan yang terbaik, bro. Kacau. Wah, ini the best ini. Asli, baru nyobain kayak begini nih. Pas, komposisinya bener-bener pas. Nggak nyangka banget ya foodies. Meski bahan dasarnya ubi-ubian, tapi langsung jadi whoosh, meroket dan auto naik kelas. But don't worry, be happy. Karena meski terlihat fancy, tapi harganya tetap affordable. Namanya juga makan receh, ya nggak sih? Start from 20.000 aja. Mantep kan foodies? Oke, makan receh, menu beli receh, rasanya gak recehan. Rasis! Sikat bro! Kalau dilihat-lihat dari tempatnya sih kayak cetakan Surabi ya foodies. Tapi kalau dilihat isinya sangat amat berbeza dong. Ini tuh namanya tajin. Salah satu makanan khas Maroko yang katanya paling enak banget ngat-ngat di Maroko. Nah, foodies, ini jam 11 malam nyari makan di kota Marrakesh, Maroko foodies. Karena di sini tuh foodies ya, makin malam makin rame, street foodnya banyak, tempat makan rame. Kebenaran di samping saya ini foodies ada rumah makan yang jualan makanan khas Maroko. Katanya enak foodies, penasaran nggak? Kalau penasaran, kewan foodies! Tajin adalah hidangan khas Afrika Utara yang penyajiannya menggunakan gerabah. Mirip kayak tungku surabi foodies. Nah, di negara Maroko, tajin ini sangat amat famous dan digemari karena rasanya yang wadidaw. Wangi banget foodies baunya. Ini makanan khas Maroko foodies, namanya tajin. Kebenaran nih di sini, harusnya saya tadinya mau pesen tajin beef, tapi tajin beefnya nggak ada. So, gue pesennya tajin chicken tajin with vegetable foodies. Sama ini Moroccan salad. Ada beberapa jenis tajin yang bisa kita makan. Kalau datang ke negara Maroko, ada tajin ayam, daging sapi, daging domba, bahkan daging unta dan sayuran foodies. Look so yummy ya. Ini ada kismisnya foodies ya. Terus ada wortel. Terus ini apa? What is this? You know? Potato. Oh, ada kentangnya. Terus yang jelas ada ayamnya foodies. Seporsi tajin isiannya tuh emang rame guys. Kalau di Indonesia, sajian ini tuh mirip semur ya foodies.
Kentangnya mirip kayak singkong. Dia ada apa ya? Berserat gitu, tapi ini enak. Kentangnya gurih asli. Nih. Asli. Baru nyobain kentangnya aja udah enak banget foodies. Saya beberapa kali makan tajin. Ini paling enak foodies di Marrakesh. Untuk kuahnya biasanya sih pakai kuah kuning kayak opor gitu. Tapi beneran deh, tajin tuh rasanya gurih segurih-gurihnya. Lazis. Ternyata sekismis-kismis aja kalau dimasak kayak gini, kalau orangnya jago masak, ini enak juga foodies. Bukan foodies, si Ade aja bilang rasanya sungguh dar-der-dor. Pantes aja jadi makanan favorit di negeri matahari terbenam ini. Sekarang cobain ayamnya. Tebel banget nih, ayamnya gede banget nih foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Amo banget foodies ayamnya. Sumpah empuk banget foodies. Ayamnya empuk banget, gurih banget, enak banget. Ini juara asli. Untuk harganya macam-macam ya foodies, mulai dari 39 dirham hingga 79 dirham Maroko atau sekitar Rp120.000. Nah, kalau yang si Ado makan ini, tajin ayam harganya 49 dirham atau sekitar Rp70.000. Tapi ini di Maroko loh ya, porsinya bisa buat makan berdua bahkan bertiga. Jadi hitungannya masih receh lah. Nah, kalau Moroccan salad ini, itu salad sayur foodies. Isiannya itu berbagai macam sayuran dan hanya dikasih garam aja, kayak simple banget. Tapi jangan salah, ini endol juga loh. Untuk satu porsi Moroccan salad harganya 15 dirham atau setara dengan Rp20.000. Masih receh lah ya foodies. Saladnya seger banget. Kebayang nggak? Oh my god, ini dingin lagi foodies. Ada tomatnya, ada bawang merahnya, bawang bombay. Terus di selada dikasih lada sama garam, enak banget. Oh ya foodies, si Ado ini lagi makan di restoran yang namanya Marrakesh Explore Food. Lokasinya di tengah-tengah Old City Marrakesh. Asli. Ini foodies ya, caranya orang Maroko tuh gini. Keren kan? Asli foodies, seger banget. Malam-malam kayak gini, dingin cuacanya, minum teh min khas Maroko. Sempurna foodies. Foodies wajib kalau datang ke kota Marrakesh nih, ke Maroko, datang ke tempat makan ini. So, kalau kamu lagi jalan-jalan ke Maroko ya nggak nyobain tajin, rugi banget sih. Karena si tajin ini tuh salah satu makanan andalan orang Maroko yang katanya sih best of the bestnya. So, kalau kesana cobain, oke foodies? Pokoknya nih foodies ya, terus saksikan Makan Receh karena hanya dimakan receh. Menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan. Foodies, kayaknya ada yang nggak beres. Kok kuenya pada gosong begini ya? Eits, gosong bukan sembarang gosong loh ini adik, namanya juga burnt cheesecake. Bagian atasnya emang sengaja dibuat gosong, tetapi bagian dalamnya itu dong, tetap lembut dan juga lumer. Ini tuh di Yugiku ya foodies, sekilas kayak nama cuci pangan gitu, padahal mah aslinya singkatan dari Yuk Gigit Aku. Bisa aja nih ya S3 marketingnya Yugiku ini emang spesialis dessert kayak brownies, donat, dan pastinya burnt cheesecake. Wangi ya, wangi kejunya. Dan aroma-aroma ada gosong-gosongnya. Tapi kita cobain paduan rasanya ya.
Enak banget foodies. Krim kejunya tuh lumer banget. Dan rasa gosong itu yang tadi kita lihat, ini nggak ada rasa gosongnya sama sekali. Adonan cheesecake ini dibuat menggunakan cream cheese tanpa tambahan tepung terigu foodies. Ini nih yang bikin burnt cheesecake di Yugiku beda sama yang lain. Terus dicampur dengan bahan-bahan pelengkap lainnya seperti telur, gula halus, dan juga whipped cream. Proses pemanggangan cheesecake ini membutuhkan waktu sekitar 28 menit menggunakan api atas. Nah ini nih yang bikin adonan dalamnya tetap lembut dan creamy serta bagian atasnya kayak ada sensasi burn-nya gitu foodies. Ya kan dek? Inilah yang uniknya. Yang di atasnya keras, bawahnya juga keras, tapi di tengahnya itu lumer. Oh iya kan? Dan ini rasanya tuh manis, ada gurihnya, pokoknya lembut banget ini. Emang seenak itu foodies, ada rasa karamel dengan sedikit hint pahit, kombinasi yang pas nih bareng sama base browniesnya yang dibuat menggunakan dark chocolate compound dan juga cheesecake-nya yang creamy, cheesy, dan manis. Kalau gini wajar deh ya, awalnya jualan online doang, sekarang udah buka toko saking banyak yang demen tuh foodies. Udah pasti jadi kecintaan para foodies ya kan kalau bisa sampai melejit kayak begini. Next kita geser ke menu yang paling laris manis di Yugiku yakni Blueberry Burnt Cheesecake. Untuk base adonan cheesecake-nya sama ya foodies, nah bedanya ini ada tambahan blueberry yang asam-asam segar. Oh unik ya, dan ini asli langsung buahnya loh. Bukan selai-selaian. Wah, cantik sekali ya modelnya ya. Enak banget foodies. Ini benar-benar nggak ada rasa enak-enaknya sama sekali. Rasanya bersama, tapi ini kan bedanya ada blueberry-nya. Blueberry-nya bukan pajangan aja loh foodies, tapi beneran sampai ke dalam-dalamnya juga. Iya, pokoknya mah no pelit-pelit deh. Ini rasanya ada paduan, ada asam-asamnya. Jadi berasa agak seger, manis. Ini asli blueberry-nya foodies. Enak banget foodies. Blueberry-nya langsung pecah di mulut. Asam-asam seger, tambah ada kejunya. Wah, ada gosongnya pula. Satu slice blueberry burnt cheesecake ini harganya cuma 37 ribuan aja. Udah rasanya lazis, blueberry-nya pun melimpah, manis dan gurih pula. Wah, ini mah worth it banget foodies. SH kaum sweet tooth jangan pada kenyang dulu. Masih ada cream brulee donut nih foodies. Donat yang pada bagian atasnya dilumuri karamel dan juga berisi diplomat cream ini dibanderol mulai dari 7.500 aja per piecesnya. Wow, benar-benar murce alias receh. Kita nggak boleh berburuk sangka dulu foodies. Tapi kan kita mesennya donat ya. Kok keras? Nah, ini dia pakai karamel foodies. Jadi karamelnya itu sekarang jadi membeku, makanya keras. Begini cara makannya foodies ya. Dia ada krimnya di dalam. Donatnya lembut banget. Gak ada krimnya. Ada karamel, jadi ada crispy-nya. Cream brulee donut ini berisikan diplomat cream yang dibuat dari campuran pastry cream dan whipped cream. Nah, krim pastry sendiri itu dibuat dari susu, gula, kuning telur, dan juga vanila. Dijamin yummy foodies. Ini ada karamel yang manis, krimnya manis. Nah, ditambah lagi adonan donatnya gurih. Pas banget paduannya. Mantap ya dek, semua dessert di sini approve ya, nggak ada yang gagal. Ya daripada mengiler aja, kita langsung gas ngeng aja yuk. Kita samperin aja foodies ke Yugiku di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bukanya dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Sip! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. I go all. Nggak enak banget nih foodies nih, gini doang nih tuh. Seempuk ini foodies.
Nggak pakai tenaga loh, ini beneran nggak pakai tenaga sama sekali. Makan sop buntut tapi tanpa berlemak-lemak ria. Eits, ini bukan sop penemuan baru, bukan juga sop sekte kekinian karena sop buntut kuah bening ini udah jualan setengah abad. Beh, legend foodies. Foodies, sekarang Ihsan lagi ada di sop buntut Pabean Ganevo. Jualannya dari dulu emang di lorong kayak begini, tapi walaupun nyempil dalam gang, sop buntut Pabean udah legend banget foodies. Eksis sejak tahun 57. Wadidaw kan? Oke, ini walaupun sop buntut, tapi dia itu sengaja bikinnya bening supaya dia itu lebih sehat. Udah berapa lama? Dari tahun berapa? Ya, dari tahun 1957. Dari tahun 1957. Ini berarti Cece generasi ketiga. Sampai sekarang sopnya tetap pakai resep dari generasi pertama loh, khas dengan kuah sop beningnya yang minim lemak. Selain sop buntut, warung Pabean juga punya menu andalan sop sumsum tulang belakang sapi foodies. Sumsumnya berwarna putih, teksturnya panjang dan lembut. Foodies pernah coba? Kalau belum, berarti sama nih kayak Ihsan. Ini dipotong berarti ya, kikil dan otot. Saya mau satu lagi deh. Ya ampun, kok kayaknya empuk banget. Oh my god. Ini harus dipotong-potong nggak? Terserah. Sumsumnya ini satu porsi 6 potong, tapi yang kecil-kecil. Terus ada apa lagi? Babat. Setelah semua masuk dalam mangkok, lanjut dikasih bawang putih goreng, seledri, kecap masak, dan bawang merah foodies. Kita pakai yang spesial, itu lebih banyak dagingnya, meskipun dia besar tapi banyak dagingnya. Oh gitu. Ini berarti langsung disiram aja gini ya, Cek? Oke. Aduh. Terus saya mau yang ada yang goreng juga tadi katanya, Cek? Penyet, masih digoreng. Oh, oke kalau gitu. Ini ada sop buntut dan juga ini campur ya. Ada tadi kikil, terus sumsum sama babat. Widih, Ihsan gak mau rugi dong foodies, gaskan mesen satu menu lagi. Menarik sih, ada buntut kuah, ada buntut penyet, langsung kita takis Ihsan. Ini enak banget. Tuh buntutnya tuh juggling gitu, goyang-goyang gitu foodies, ya ampun. Gemes banget, si lemak-lemaknya itu matang dengan sempurna, otot-ototnya dengan baik matangnya. Apa sih ini? Bercanda ya? Masa nempel langsung nempel ke mulut gitu. Nggak enak banget nih foodies nih. Gini doang nih. Tuh. Ih, seempuk ini foodies. Nggak pakai tenaga loh, ini beneran nggak pakai tenaga sama sekali. Empuk banget foodies. Kata Cece Ami nih, buntutnya nggak di presto, tapi masih pakai cara lama, yakni direbus sampai 8 jam. Jadi meskipun empuk dan mudah dikunyah, tapi serat dagingnya masih tetap ada. Lazis! Nggak salah. Dari tahun 1957 sampai saat ini udah 3 generasi masih tetap laku dan masih banyak banget yang beli dari tadi tuh nggak berhenti karena memang seenak ini rasanya. Sopnya ini campuran rasa kaldu, rebusan tulang dan juga rempah-rempah. Rasa kuah beningnya didominasi rasa bawang putih, jadi kayak seger banget. Ini walaupun bening ya, tapi gurihnya terus ada lemak-lemaknya itu tetap ada, tetap berasa gitu. Cuman dia nggak yang lengket banget gitu. Kalau kan sop buntut yang keruh itu kan bentar aja dia tau-tau mutih, tau-tau lemaknya jadi kering gitu di kanan kirinya. Ini enggak, lemaknya itu udah jadi kayak menyatu sama kuahnya itu, jadi kayak makin gurih, makin enak. Kuncian dari sop yang bening setelah proses masak semalaman ini, kuahnya lanjut disaring sampai beberapa kali foodies. Makanya lemak-lemak di kuah sop auto hempas. Sekarang kita cobain sop campurnya. Yuk, sama-sama pakai kuah sop bening, tapi isiannya pakai sumsum, otot, babat, dan juga kikil. Effortless. Biasanya babat itu kan kenyal-kenyal banget ya. Ini masih ada, kekenyalannya masih ada, tapi empuk juga. Karena dia semudah itu foodies, tuh. Tuh, jadi dia tetap berserat, tapi dia tetap kenyal-kenyal gitu loh. Even ototnya, ya, even si kikilnya ini
Ya Allah, ini biasa kalau aku makan di tempat makan Padang, itu dia masih membal-membal sedikit gitu. Kalau ini, kenapa sih kok nggak ada perlawanan gitu ibaratnya gitu. Babat, otot, kikil juga melewati proses pembersihan dan rebus semalaman. Jadi teksturnya bisa empuk tanpa perlawanan. Ini sumpah, kayak mana bilangnya ya? Teksturnya enak, kayak makan agar-agar, mirip sama otot, tapi dia tuh kayak membanjiri mulut gitu, kayak enak gitu, kayak lumer banget di mulut, pecah ke rongga-rongga mulut kalian. Sumsum tulang belakang sapi punya lemak yang lebih sedikit dibanding dengan sumsum di bagian sapi lainnya, foodies. Rasanya sedikit manis dengan tekstur yang super halus, kayak makan kue tiaw, foodies. Jangan kenyang dulu ya San, kita masih harus cobain buntut penyetnya nih. Foodies! Bayangkan ini masuk mulut kalian, tapi ini masuk mulut aku dulu. Sambalnya pedas banget. Tapi ini juara sih, ini juara. Ini rasa terasinya juga berasa, sambalnya sambal terasinya ini berasa banget terasinya juga. Tapi enak dalam porsi yang in a good way, gitu asik. Foodies, bener-bener deh semua menu di sop buntut pabean gak ada yang zong. Mulai dari rasa sop yang lazis, buntutnya gede dan empuk, sampai sambalnya juga pedes pol. Kalau mau cobain ke sop buntut pabean jangan kesorean nih, karena cuma buka dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore aja. Yuk meluncur re! Makan receh, menu receh, tapi foodies rasanya nggak recehan foodies.